Osias mengambil kesempatan untuk berbicara secara pribadi dengan Paulina, sang istri. Osias di saat itu ingin kembali membujuk Paulina agar bersedia menjalani pengobatan atas kondisi yang selama ini mengganggunya. Mereka berbincang di dapur, di dalam kesunyian malam yang begitu terasa. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada tahun 2025, warga Kupang, Nusa Tenggara Timur sempat dihebohkan dengan penemuan jasad seorang wanita paruh baya yang tergantung di pohon di dekat rumahnya. Setelah awalnya dikira dia mengakhiri hidupnya sendiri. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, terungkap jika ternyata wanita paruh baya tersebut tewas karena dihabisi oleh suaminya sendiri. Lantaran sang suami kesal menghadapi kondisi istrinya yang mengalami gangguan kejiwaan namun enggan saat diajak berobat ke rumah sakit. Yang kemudian si pelaku ini, untuk menutupi kejahatannya, dia menggantung jasad istrinya di pohon agar seolah-olah istrinya mengakhiri hidupnya sendiri. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di sudut timur Indonesia, tepatnya di Desa Timau, Kecamatan Amfuang Barat Laut, Kabupaten Kupang, yang dikenal sebagai wilayah perbukitan yang sangat tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota dengan udara yang bersih dan asri. Ada sepasang suami istri paruh baya yang menjalani keseharian mereka dengan sederhana. Mereka adalah Osias Marten Taunus, pria berusia 55 tahun, dan istrinya Paulina Sanmusus, wanita berusia 52 tahun. Di desa yang sama, tinggal juga anak Paulina yang bernama Hesner Taunas, pemuda berusia 28 tahun yang diketahui berstatus sebagai seorang mahasiswa. Namun sayangnya, tidak banyak informasi di media yang secara detail mengungkap latar belakang keluarga mereka. Namun yang jelas, rumah tangga yang mereka bangun berdasarkan pada cinta tersebut mereka jalani dengan suka dan duka yang mereka lalui bersama-sama. Bahkan di usia mereka yang kini sudah tidak muda lagi, mereka masih berusaha untuk saling bisa memberikan dukungan dan kasih sayang yang seolah-olah tidak ada batasnya. Meski begitu, dari sekian banyak keadaan yang sudah mereka lewati, yang sebelumnya justru semakin mempererat ikatan di antara mereka, ternyata ada satu keadaan yang kini terasa sangat sulit untuk dihadapi, terutama bagi Osias. Diketahui, sudah sekitar 5 bulanan belakangan, Paulina berada di dalam kondisi yang tidak biasa, yang membuat Paulina tidak seperti Paulina yang Osias kenal sebelumnya. Emosinya jadi tidak stabil, mudah meledak, hanya karena hal-hal kecil ataupun justru tanpa sebab yang jelas. Kondisi Paulina di saat itu pun membuat Osias menduga bahwa istrinya sedang mengalami gangguan jiwa. Awalnya Osias masih berharap bahwa kondisi yang dialami oleh istrinya akan membaik dengan sendirinya. Tentunya dengan Osias yang berusaha terus mendampingi dan memberikan perhatian penuh terhadap sang istri tersebut. Dengan kesabaran dan kasih sayang, Osias berharap Paulina bisa kembali seperti dulu. Tapi kenyataannya, seiring berjalannya waktu, keadaan Paulina justru semakin memburuk. Paulina semakin sulit diajak bicara, mudah tersulut emosi, dan kadang menunjukkan sikap yang tidak masuk akal. Hal itu pun membuat Osias semakin kewalahan dan bingung harus berbuat apa. Karena merasa tidak sanggup lagi menangani sendiri, Osias pun berniat membawa Paulina, istrinya, untuk berobat ke rumah sakit. Namun usaha itu ternyata tidak mudah. Setiap kali diajak berobat, Paulina akan langsung marah dan mengamuk. Paulina menolak mentah-mentah untuk pergi ke rumah sakit, seolah merasa tidak ada yang salah dengan dirinya. Mulanya, Osias masih berusaha sabar, namun mencoba untuk membujuk sang istri agar bersedia diajak ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis atas kondisinya. Osias masih yakin usahanya akan membuat Paulina luluh juga pada akhirnya. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Semakin hari, sikap dari Paulina justru semakin menjadi-jadi. Emosinya meledak-ledak, sering berteriak dan marah-marah.
Kondisi Paulina ini perlahan-lahan membuat kesabaran Osias kian menipis, hingga akhirnya Osias benar-benar tidak sanggup lagi menahan diri. Osias yang selama ini terus memendam kesabarannya kemudian jadi kelepasan melakukan tindakan yang di luar batas terhadap sang istri. Sebuah tindakan yang tidak pernah dibayangkan akan dia lakukan hanya untuk melampiaskan emosi serta kekesalannya terhadap sang istri. Pada tengah malam di hari Senin tanggal 5 Mei tahun 2025, keluarga mereka tengah berkumpul bersama, termasuk juga dengan Hesner. Mereka di saat itu menikmati waktu luang dengan bermain kartu. Namun diketahui bahwa di saat itu Paulina tidak turut serta dalam kebersamaan. Paulina hanya diam, menyendiri di belakang rumah tanpa menunjukkan minat untuk bergabung. Di tengah suasana hangat dan santai itu, Hesner pun pamit untuk pergi sebentar ke rumah tetangganya karena ada sebuah urusan. Kemudian beberapa saat setelah kepergian Hesner, sekitar pukul 1 dini hari, sudah memasuki di hari Selasa tanggal 6 Mei tahun 2025, Osias mengambil kesempatan untuk berbicara secara pribadi dengan Paulina sang istri. Osias di saat itu ingin kembali membujuk Paulina agar bersedia menjalani pengobatan atas kondisi yang selama ini mengganggunya. Mereka berbincang di dapur, di dalam kesunyian malam yang begitu terasa. Dengan Osias yang terus mencoba menyentuh hati istrinya, berharap agar kali ini bujukannya berhasil. Namun seperti sebelumnya, Paulina kembali menolak. Paulina tetap bersikukuh untuk tidak mau menjalani perawatan. Penolakan demi penolakan yang diterima oleh Osias perlahan mulai mengikis kesabarannya. Dan pada malam itu, kesabarannya benar-benar mencapai batas. Rasa kecewa dan frustasi yang tidak lagi mampu dia bendung, pada akhirnya menyulut emosi yang saat matanya menangkap ada sebuah batang kayu yang tergeletak tidak jauh darinya. Osias di saat itu sudah sepenuhnya dikuasai rasa kesal, emosi, dan dia pun kehilangan kendali atas dirinya. Tanpa banyak berpikir, dia segera meraih batang kayu tersebut. Dalam sekejap, dia mengayunkannya dengan sangat keras, mengarahkan tepat ke arah kepala sang istri. Suara benturan keras terdengar saat kayu itu menghantam kepala Paulina. Pukulan yang begitu brutal seketika membuat kepala Paulina bocor. Cairan merah segar menyembur keluar dan mengalir deras dari kepala Paulina. Tubuh renta wanita itu pun ambruk. Dia jatuh tersungkur tanpa sempat mengeluarkan suara. Dalam hitungan detik, Paulina sudah tidak berdaya, tergeletak dengan luka parah di bagian kepalanya. Usianya yang sudah lanjut, tubuhnya yang tidak lagi kuat seperti dulu, membuat dia tidak mampu menahan luka seberat itu. Dia pun terkulai lemas, tidak lagi bergerak sedikit pun. Tubuhnya kaku, nafasnya terhenti, dan nyawanya melayang di tempat dalam kondisi yang begitu mengenaskan dan tragis. Namun sobat, rupanya aksi brutal yang dilakukan oleh Osias sebelumnya masih belum cukup untuk meredakan gejolak amarah yang sangat membara di dalam dirinya. Osias yang masih diliputi oleh ledakan emosi tanpa kendali, kemudian menyeret tubuh sang istri yang sudah tidak bernyawa menuju ke bagian belakang rumah. Setibanya di sana, Osias melakukan sesuatu yang jauh lebih biadab lagi. Osias membuka pakaian istrinya. Tanpa rasa penyesalan atau iba, dia kembali melakukan tindakan keji. Dengan penuh kemarahan yang membabi buta, Osias menyerang bagian vital tubuh Paulina berkali-kali, seakan tidak puas setelah mengakhiri nyawanya. Ketika dia melihat istrinya sudah tidak lagi bergerak, Osias pun lantas baru tersadar dengan apa yang sudah dia lakukan. Namun, penyesalannya di saat itu yang baru hadir terlambat. Rasanya sangatlah percuma, sebab setelah Osias memeriksa kondisi istrinya sudah tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Sudah tidak ada nafas, tidak ada lagi detak nadi dan jantung. Tiba-tiba, kesedihan dan penyesalan pun menumpuk menjadi satu di dalam dirinya, yang setelahnya dengan cepat berganti dengan rasa takut akibat dari konsekuensi yang akan dia hadapi jika nantinya aksinya diketahui oleh orang lain. Dengan cepat, Osias berusaha mencari solusi terhadap masalahnya tersebut, sehingga akhirnya Osias berpikir untuk ingin merekayasa kematian sang istri dengan membuat istrinya seolah-olah meninggal karena mengakhiri hidup. Osias yang kejar-kejaran dengan waktu. Mumpung suasana malam itu masih sepi, Osias selalu mengganti pakaian Paulina yang sudah berlumuran cairan merah dengan pakaian baru agar nantinya tidak dicurigai jika jasad istrinya ini ditemukan oleh orang lain. Setelah itu Osias segera menyiapkan tali nilon berwarna putih, tali yang biasanya dia gunakan untuk mengikat sapi. Di saat itu, tali tersebut dia gunakan untuk menggantung jenazah Paulina. Setelah menyiapkan tali, selanjutnya Osias membawa jenazah Paulina menuju ke kawasan hutan OLKK, sebuah area rimbun yang letaknya hanya sekitar 50 meter dari belakang rumah mereka.
Di balik semak belukar di sebuah pepohonan yang lebat, Osias mengikat tali nilon putih di leher Paulina, lalu menggantungkan tubuh tidak bernyawa itu di salah satu batang pohon johar yang tumbuh menjulang di tengah hutan. Bukan menggantungkan seutuhnya sampai benar-benar tergantung, tapi di saat itu posisinya Paulina digantung dalam posisi jongkok dengan lutut menyentuh tanah. Dengan begitu Osias berharap jika tidak ada yang menyadari jika istrinya meninggal karena sengaja dia habisi. Lalu di sisi lain, beberapa saat kemudian setelah Osias menyelesaikan aksinya dan kembali, Osias mendapati Hesner yang baru kembali juga setelah sebelumnya pergi ke rumah tetangga. Di saat itu dia panik setelah keluar dari rumah. Rupanya Hesner di saat itu melihat di dalam kamar dan tidak menemukan ibunya di tempat tidur. Dan Osias yang tidak ingin dicurigai kemudian berpura-pura ikut panik dan ikut berupaya mencari keberadaan Paulina. Saat mencari di sekitar rumah mereka, tidak ada. Mereka pun kemudian menyisir ke area hutan di belakang rumah dengan menggunakan senter sambil memanggil-manggil nama Paulina. Saat mencari ke area tersebut, betapa terkejutnya Hesner saat melihat ibunya sudah tidak bernyawa dalam posisi jongkok dengan lutut menyentuh tanah dan leher terlilit tali nilon putih dan terikat di dahan pohon johar. Osias, sang pelaku, juga berpura-pura kaget melihat kondisi sang istri. Dia ikut panik bersama sang anak. Melihat Paulina tergantung, mereka kemudian melaporkannya kepada aparat desa, bukannya langsung menolong atau mengevakuasi. Hesner juga langsung menghubungi tim Resmob Polres Kupang. Tim Resmob di saat itu yang sedang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk menyelidiki kasus lain. Ketika menerima laporan melalui WhatsApp dari Hesner, kemudian segera datang ke lokasi untuk evakuasi dan penyelidikan awal. Dari hasil pemeriksaan di TKP, polisi pun menemukan banyak kejanggalan seperti tali nilon yang menggantung korban yang memiliki simpul yang masih hidup, seolah tidak mungkin membuat korban bisa sampai meninggal dunia. Apalagi korban juga dalam posisi jongkok dengan lutut yang masih menyentuh tanah. Rasanya benar-benar tidak mungkin korban bisa tewas dengan cara tergantung seperti itu. Selain itu, polisi juga menemukan bercak cairan merah dan luka di kepala korban yang seperti bekas pukulan benda tumpul. Dan apa yang dialami oleh korban dengan kondisi seperti itu lebih mengarah pada dugaan tindakan kekerasan sebelum akhirnya dia meninggal dunia dan digantung sebagai rekayasa. Lalu untuk mengungkap fakta kejadian yang sebenarnya, polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mencari alat-alat bukti, termasuk juga meminta keterangan dari saksi. Osias pun di saat itu tidak luput untuk dimintai keterangan. Dan saat Osias dimintai keterangan, Osias tampak ragu dan berbelit-belit, membuat polisi mencurigai Osias. Yang akhirnya, Osias diinterogasi secara intensif lebih dalam. Setelah diinterogasi lebih dalam, Osias yang merasa terpojok tidak dapat mengelak. Akhirnya dia pun mau tidak mau mengakui perbuatannya dan menjelaskan kronologi sebenarnya serta upaya rekayasa yang mana dia menciptakan skenario mengakhiri hidup agar menutupi kejahatannya. Setelah mengakui perbuatannya bersamaan dengan barang bukti berupa pakaian korban, kayu, jepit rambut, dan seutas tali nilon berwarna putih, Osias diamankan untuk menjalani pemeriksaan di Mapolres Kupang sebagai langkah proses hukum lebih lanjut. Sementara jenazah Paulina kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Titus Uli Kupang untuk proses otopsi. Di hadapan polisi, Osias mengaku bahwa perbuatannya tersebut dia lakukan sebab kehilangan kendali atas dirinya yang sudah frustasi karena korban yang merupakan istrinya sendiri menolak ajakannya untuk berobat ke rumah sakit. Selama 5 bulan belakangan, Osias meyakini istrinya mengalami gangguan jiwa. Akibat dari perbuatan yang sangat sadis tersebut, Osias pun harus menerima konsekuensi, yaitu dipenjara dengan waktu yang tidak sebentar. Dia dijerat dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengatur kekerasan fisik dalam rumah tangga yang berujung pada kematian. Sementara itu, setelah jenazah Paulina selesai dilakukan otopsi, jenazahnya dipulangkan ke rumah duka untuk disemayamkan dan dikuburkan secara layak. Kepergian Paulina menyisakan kesedihan bagi pihak keluarga, terutama Hesner sang anak. Di tengah duka yang dia rasakan, ada kekecewaannya terhadap sang ayah yang ternyata tega melakukan tindakan sekeji itu terhadap ibunya. Warga setempat pun ikut menilai jika yang dilakukan oleh Osias sangatlah keji, karena dengan tega menghabisi nyawa istrinya sendiri dan merekayasa kematiannya seolah karena mengakhiri hidup dengan digantung di pohon. Itu dia sobat, kisah dari Osias yang dengan tega menghabisi nyawa Paulina istrinya karena istrinya tidak mau berobat akibat gangguan jiwa. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.